Salam Patunggilan. Orang sering bilang politik itu jelek, tapi politik itu sebenarnya nggak jelek. Praktek-praktek yang terjadi di politik itu yang sebenarnya jelek. Karena politik itu kita tahu upaya kemudian menata bersama kehidupan. Bahkan di KJW kita menghayati politik itu upaya untuk menjadikan kerja Allah, mewujudkan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia. Namun karena ada praktek-praktek politik yang nggak selalu baik, itu yang perlu kita waspadai. Hari ini kita berhadapan dengan media, dan yang namanya media itu nggak selalu kemudian bisa kita kontrol. Kitalah yang harus mengontrol diri kita sendiri berhadapan dengan berbagai macam paparan media yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa-masa tahun-tahun politik seperti ini. Dalam mempersiapkan tahun 2024, ketika kita akan masuk ke pemilihan umum yang ini benar-benar pemilihan umum besar-besaran, kita akan dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Satu adalah berita-berita yang tidak selalu sepenuhnya benar. Kita menyebutnya sebagai hoax, ujaran kebencian, dan juga hal-hal yang kemudian mengadu domba. Jadi Ibu Bapak Saudara, khususnya di Malang 4, kalau misalnya ketemu dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, jangan langsung dipercayai. Baik itu yang cocok dengan kita, lebih-lebih kalau itu kita rasa nggak cocok dengan kita. Karena kalau misalnya kita merespons hal yang seperti ini, maka kita berhasil termakan oleh berita-berita di media yang nggak benar itu. Biasanya berita-berita yang nggak benar itu satu, terkait politik identitas. Relasi yang dimiliki oleh GKJW dengan umat lain itu disebut, kita kenal dengan sebutan persaudaraan sejati. Karena kita melihat bahwa yang lain itu saudara dengan sungguh-sungguh. Maka jangan sampai gampang kemudian diadu domba dengan wacana politik yang kemudian mengatakan agama dan mengatasnamakan agama itu sebagai alasannya dengan cara apapun. Jangan sampai juga kita kemudian membagikan hal yang demikian. Kalau kita nggak seneng, maka jangan juga hal yang nggak seneng itu kita lakukan. Hal yang kedua adalah biasanya di masa-masa seperti ini, politik uang itu akan memainkan peran yang sangat besar. Kita ingat bahwa ketika kita masuk dalam proses pemilu, kita akan memilih seseorang yang akan menjadi wakil kita itu dalam waktu 5 tahun. Jangan sampai lalu kemudian hanya karena iming-iming berapa lembar uang bergambar Soekarno-Hatta gitu, kita akhirnya mengorbankan masa depan kita bersama selama 5 tahun. Dan bukan hanya masa depan kita sendiri, tetapi juga masa depan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadikan kerja Allah, artinya juga bertanggung jawab untuk kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Dan hal yang ketiga yang biasanya sangat umum terjadi dalam situasi politik yang seperti ini, itu adalah ketika gereja kemudian bisa menjadi ruang kemudian untuk kampanye atau ruang kemudian untuk menyebarkan media-media untuk mendukung tokoh tertentu. Kita tahu posisi gereja adalah posisi yang netral. Jadi kita mendorong warga jemaat untuk ikut berpolitik bahkan secara aktif, tetapi biarlah gereja itu menjadi ruang yang netral untuk semuanya. Sehingga tetap ketika kita mungkin mengalami dinamika yang bermacam-macam, gereja tetap bisa menjadi rumah bersama kita. Jangan sampai karena perbedaan pandangan, lalu kemudian akhirnya gereja dan persekutuan kemudian menjadi korban. Relasi kita dengan yang lain kemudian menjadi korban. Dan hal yang keempat, yang menurut saya ini juga sedang marak, begitu artinya, kita menyebutnya sebagai ini, echo chamber. Jadi kita ini seringkali menerima berita yang sesuai dengan keinginan kita ketika kita membuka media. Maka kita ini ada di dalam ruang gaung atau ruang yang isinya itu kemudian kita disodori berita yang cocok dengan kita terus-menerus. Hal itu kadang-kadang membuat kita menjadi tidak rasional dalam menentukan pilihan kita. Jadi jangan sampai kemudian terjebak oleh
narasi media yang hanya menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi marilah juga terus-menerus mengedukasi diri sendiri, termasuk mengedukasi siapa calon yang nanti akan saya pilih. Jangan cuma karena lihat wajahnya atau karena cuma satu-satunya itu yang dikenal, itu artinya kita memilih itu. Mari mengedukasi diri supaya jangan sampai hal-hal yang negatif itu kemudian justru berdampak panjang untuk kehidupan kita pribadi, kehidupan komunitas kita, atau kehidupan berbangsa kita. Salam 49.